Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga nanti para pendengar podcast hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik aja. Walaupun sekarang ini belakangan ini lagi sering banget nih ada cuaca ekstrim dan sebagainya, semoga kalian tetap baik-baik aja ya. Nah, podcast hari ini, aku pengen ajak nih teman-teman semua untuk diskusi bareng nih, sama ada dua juga yang akan jadi speaker kita pada hari ini, yaitu ada Ilmi Hasya dan juga ada Dea Darafrista. Oke, boleh saya hello dulu kali ya ke listeners kita pada hari ini. Hai guys. Oke, tuh, wah kayak itu udah siap banget. Yang satu lagi udah di bumi ya kayaknya ya kayak udah di luar angkasa. Oke, luar angkasa sinyal masih bagus, keren bagus. Nah teman-teman nggak tahu ya, cuman ini menurut aku aja sih. Sekarang ini lately aku ngerasa banget nih kalau misalkan apa-apa tuh produk kita nih ya, even produk rumahan itu kita tanpa kita sadari itu pasti ada satu yang made in China. Setuju nggak? Kalian ada nggak sih? Pasti ada kan ya? Nah, aku tuh bingung banget ya sama China. Ini kenapa bisa sekuat itu dan eh, yang kita tahu tuh China itu terkenal sama quantity over quality biasanya. Jadi kualitasnya seadanya, cuman kuantitasnya banyak banget gitu ya. Gak jauh-jauh dari persoalan percuanan lagi, perekonomian, keuangan gitu nih. Hari ini yang kita mau obrolin sebenarnya adalah lebih terkait tentang hubungan ekonomi Amerika Serikat dengan China di tengah konflik yang terjadi antara Taiwan dan China. Jadi kita lihat nih siapa yang jadi orang ketiga, siapa yang bertepuk sebelah tangan. Nanti kita akan obrolin ya sama Mbak Yuni sama Mbak Dea juga. Ya. Dan kita juga pengen tahu nih sekarang sejarah hubungannya sekarang ini, apakah mereka sudah putus, apakah baik-baik aja, atau lagi backstreet mungkin ya, we'll never know. Oke, just let's see ya. Nah, aku tahu pandangan dari Mbak Yeni ini, gimana sih menurut Mbak Yeni pribadi tentang ini. Kan kita tahu nih kalau Amerika Serikat itu terkesannya ikut campur dengan urusan kasus Taiwan ini. Apakah hubungan mereka ini jadi renggang atau justru malah tetap baik-baik aja? Oke, waktu dan tempat aku persilakan untuk Mbak Yeni menjawab. Ya, kalau dari aku, kita tahu kan China memiliki konflik dengan Taiwan, yaitu tentang eh, Taiwan yang ingin merdekakan negaranya sendiri, gitu, ingin memisahkan diri dari China. Nah, itu kan menjadi konflik gitu ya bagi China, dan Amerika itu menjadi sekutunya Taiwan. Jadi eh, Amerika itu memasok senjata untuk Taiwan. Jadi Amerika, China sebagai apa ya, yang berkonflik dengan Taiwan tapi punya hubungan juga dengan eh, China, punya hubungan kerjasama dengan China, punya hubungan kerjasama dengan Amerika. Jadi ada konflik juga gitu. Jadi apa, dari kasus tersebut menyebabkan agak sedikit renggang hubungan Amerika dengan China gara-gara konflik Taiwan tersebut. Namun hal tersebut tidak menjadi hambatan dalam kerjasama ekonomi antara China dan Amerika gitu. Dari yang saya lihat dari berita baru-baru ini, di sebelum KTT G20 di Bali, ada pertemuan antara para pemimpin China dengan Amerika, yaitu Xi Jinping dan Biden, di mana keduanya eh, sepakat untuk tidak melibatkan hubungan kerjasama mereka dengan konflik Taiwan dan China. Jadi menurut saya hubungan ekonomi antara Amerika dan China masih berjalan dengan baik meskipun di tengah konflik yang terjadi antara Taiwan
dan Cina gitu. Oke, berarti kalau hubungan nih ya, dua-duanya ini sama-sama dewasa ya, bisa menyikapi dengan baik dan benar gitu ya, sampai mereka mengesampingkan ego mereka ini, sampai perekonomian mereka tetap aman-aman aja, stable. Hal itu ditunjukin tadi dijelasin sama Mbak ini, kalau misalkan kemarin ini buktinya aja si Amerika, si Joe Biden ketemu sama si Jinping di ya. Nah, mungkin hal ini juga menjadi apa ya, contoh atau menjadi bukti Halo. kayaknya agak ada ini ya, di bumi lagi sinyal lagi jelek banget nih, sorry banget nih. Sekarang masih putus-putus nggak kira-kira? Halo, Tes. Udah Gimana? aman? Sekarang Kedengar? udah nggak. Kedengaran. Oke, udah kedengeran. Oke. Tadi terakhir sampai mana nih kira-kira, teman-teman dengarnya terakhir sampai mana? Biar aku ulang mungkin pertanyaannya ya. Langsung pertanyaan aku aja nggak sih? Iya, oke. Mungkin nih dari Mbak Dea sendiri, aku penasaran sih gimana sih menurut kamu peran Amerika Serikat dengan China dalam menghadapi dan meminimalisir nih perang dingin yang sedang terjadi ini. Mungkin boleh di-share sih sama teman-teman semua. Oke, next question kan ke aku deh. Jadi aku bakal ngejawab dari Iya. dua dua pihak ini ya, Amerika atau China. Yang pertama aku bakalan bahas gimana sih China tuh meminimalisirkan hubungan dia sama Amerika nih di tengah ketegangan tiga negara ya. Jadi pertama dari China. Dari China tuh dalam meminimalisirkan ini tuh sempat punya pertemuan gitulah sama wakil Kementerian Luar Negeri Amerika. Cuman dalam proses ini tuh mereka saling bilang kalau proses ini tuh nggak nemuin jalannya gitu loh, karena dibilang bahwa bakalan buntu kalau Amerika terus-terusan kayak ikut campur di masalah internal antara China sama Taiwan gitu loh. Namun mau gimana pun juga Amerika tuh sama China punya hubungan cukup signifikan gitu dalam perusahaan, apalagi kalau kita tahu sendiri, China itu sebagai investor terbesar gitu buat Amerika selama mereka menjalin hubungan perdagangan. Jadi, menurut aku sendiri ya, China ini udah cukup, udah cukup sabar sih dalam menghadapi, Amerika yang terlalu ikut campur lah istilahnya terhadap hubungan internal dari China dan Taiwan gitu. Jadi kalau dari Cina sendiri emang udah pernah bikin pertemuan dalam diskusi gitu loh Ji sama pihak Kemenlu Amerika, cuman mereka berdua emang belum nemu jalan tengahnya gitu dari Kemenlu Waduh, waduh. dari Kemenlu China sama Kemenlu Amerika. Sedangkan kalau misalkan aku move ke dari pihak Amerikanya sendiri, Amerika tuh sadar emang dari dulu kita tahu tuh Amerika negara besar yang mencetuskan kalau si China ini adalah negara yang berdaulat gitu. Bahkan dulu Amerika aja tuh nggak nganggap Taiwan sebagai negara yang berdaulat. Jadi kayak lebih berat hubungan Amerika ke China sebenarnya. Cuman mau gimana pun Amerika ini kan harus bersifat kesannya harus netral kan. Jadi ditambah lagi dia tuh dari dulu juga sejak ada peraturan normalisasi hubungan tiga negara ini, Amerika tuh udah punya
hubungan perdagangan senjata sama Taiwan. Nah, di situ tuh baru muncul tuh bumbu-bumbu gitu kan. China mulai agak murka dikit lah sama Amerika gitu. Cuma mau gimana pun, karena dari dulu Amerika udah lebih condong berpihak ke China, eh, jadi hubungan mereka ini kan jauh lebih lebih apa ya, lebih terjalin gitulah, Amerika sama China ketimbang Amerika ke Taiwan. Jadi apa ya, sejauh ini kalau cara meminimalisirkan dari Amerika, Amerika tuh sama yang tadi udah Ilmi bilang, sejak pertemuan yang KTT ya, KTT sama kemarin kan G20 mereka ketemu tuh. Joe Biden sama Xi Jinping udah membicarakan lah gimana nih cara mereka untuk meminimalisirkan perang dingin. Bahkan dalam pertemuan tersebut sempat menggemparkan ya, bisa-bisanya nih Joe Biden ketemu Xi Jinping di tengah ketegangan yang masih terjadi. Jadi kayak sempat viral lah, kira-kira apa ya yang mereka bahas. Ternyata pas pertemuan G20 itu, mereka tuh udah ngebahas bahwa negara ini tuh bakalan mencegah potensi konflik lebih agar tidak semakin lebih memanas gitu kan. Jadi dengan cara apa? Dengan cara kemarin pertemuan itu kedua negara ini diberi ruang gitu lah untuk membahas satu sama lain secara intens. Jadi di situ Joe Biden bilang kalau mengenai hubungan kerjasama ekonomi mereka ini secara bilateral aja ya. Mereka yang membawa kepentingan negara masing-masing emang tetap akan dilaksanakan sama yang kayak Ilmi bilang tadi. Ekonomi mereka tuh tetap terjalin secara aman dan Joe Biden juga bilang di G20 itu bahwa mereka akan tetap fokus sama One China Policy. Jadi intinya emang Joe Biden tuh udah sadar gitu lah kalau misalkan dari awal kan mereka lebih fokus ke One China Policy ya ketimbang ke Taiwan gitu. Jadi mereka akan tetap mempertahankan China dan China pada pertemuan itu juga menegaskan pada Joe Biden bahwa jangan sampai nih Amerika melewatkan garis merah antara China sama Taiwan gitu loh. Jadi kayak China udah bilang kalau bagi mereka konflik mereka sama Taiwan tuh merupakan garis merah yang jangan sampai pihak Amerika tuh ngelintasin itu dan malah bikin China terpancing lagi untuk menyerang Taiwan gitu. Jadi mereka tuh saling menegaskan aja sih kalau Joe Biden menegaskan One China Policy tetap mereka pegang gitu kendalinya dan si China juga menegaskan kembali bahwa masalah ranah Taiwan dan China itu jangan sampai Amerika mengintervensi begitu. Oke, berarti nih ya, setelah aku rangkum dari jawaban kamu, sebenarnya ini mereka berdua tuh sama-sama dewasa ya kayaknya dalam menyikapi hubungan mereka yang gak harmonis ini ya. Berusaha Dari dewasa Amerika sih. sama betul, betul. Dan yang berarti mereka tuh sama-sama sekarang ini lagi apa ya ngebuat barrier sendiri-sendiri gitu ya porsinya masing-masing supaya nggak nggak ada satu peran yang too much atau over dominating gitu ya. Benar sekali. Karena kan kalau Oke, menarik banget. kita lihat juga kan China tuh udah berapa kali menegaskan kalau hubungan dia sama Taiwan tuh udah jadi urusan mereka sendiri aja. Penasaran nih kenapa sih Joe Biden ini kira-kira nih mau ikutan terus ya. Oke, Oke. segitu Ini sih. Dan selanjutnya aku ada pertanyaan. Thank you by the way. Thank you ya untuk dia jawabannya yang wah, chef kiss banget. Oke banget. Nah, aku mau ada pertanyaan lagi. Ini terserah. Boleh dua-duanya yang jawab atau Ilmi aja atau Dea juga boleh ikut jawab ya. Jadi setelah kita tadi ngomongin apa namanya tentang hubungannya antara mereka berdua nih antara si Cina, perannya Amerika Serikat di mana, aku mau lebih mau nanya sih terkait dampaknya gitu. Jadi kayak menurut kalian relevansi dampak dari perang dingin nih antara China dan Amerika China dan Taiwan sorry terhadap hubungan diplomatik China dan Amerika Serikat itu gimana sih? Siapa dulu yang mau jawab nih kira-kira? Boleh? Silahkan. Oke, Mbak Ilmi ya kayaknya yang mau jawab ya. Halo? Suara aku kedengeran gak ya guys? Ya, kedengeran. Suara aku kedengeran Oke. kan?
Kedengeran, Ya kedengeran, kalau kedengeran. Oke, sekarang kamu mau jawab ya. jawab ya. Kayak ini ada sedikit Iya, eh, ada sedikit ini ya. Biasalah kan kita di bumi dan kamu di luar angkasa ya kayaknya dia ya. Lancar-lancar aja ya dia. di luar angkasa sih lancar sih. Nggak tahu nih yang di bumi gimana. Oke, mohon maaf ya. Mungkin ini ada siapa tahu ini ada relevansi dari dampak perang dingin ini antara Cina sama Taiwan. We never know makanya. Atau mungkin kamu mau sedikit ngebantu Ilmi untuk ngejawab? Oke, bentar ya. Aku coba jawab nih dari Boleh, boleh. menurut Tadi pertanyaan aku adalah, menurut kamu, relevansi dampak dari perang dingin antara Cina dan Taiwan ini terhadap hubungan diplomatik Cina-Amerika tuh gimana sih? Boleh dijawab. Jibet ya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Take your time. Emang ini tuh hubungan orang tuh lebih rumit daripada hubungan kita ya kadang. Kita disuruh mikir hubungan orang lain, coba. Bener sekali. Sabar ya, Ji. Ini di luar ekspektasi aku, Ji. Nggak apa-apa, ini kan pertanyaan surprise nih buat kalian berdua nih. Oh, wait. Ini si Ilmi masuk. Oke, oke. Tampaknya udah masuk balik lagi ya ini ya. Aku penasaran banget sih kira-kira dampaknya apa ya? Apakah dampaknya itu mempengaruhi ekonomi kita atau dampaknya itu mempengaruhi ekonomi Taiwan atau ya we never know ya. Kita masih menunggu jawaban dari Mbak Yani. Dia udah join lagi ya. Sorry tadi It's ada fine. problem. Oke. It's fine. Take it slow. Oke. Silahkan mau dijawab. Dilanjutkan. Boleh diulang nggak? Boleh dong. Apa sih yang nggak buat kamu pasti aku bolehin. Menurut kalian nih relevansi dampak dari perang dingin antara China dan Taiwan terhadap hubungan diplomatik China dan Amerika Serikat gimana sih? Silakan. Aku jawab ya kayak yang tadi udah dijelasin. Kayak yang tadi udah dijelasin sama Dea kalau kan tadi udah ada pertemuan gitu ya, udah ada pembicaraan mengenai konflik Cina dan Taiwan mengenai Cina dan Amerika mengenai permasalahan Cina dan Taiwan. Jadi menurut jadi dampaknya kepada hubungan diplomatik Cina Amerika Serikat itu menurut aku dalam bidang ekonomi dan militer pelibatan Amerika Serikat dalam konflik Cina Taiwan disebabkan kebangkitan Cina baik dalam bidang ekonomi dan militer meningkatkan ketakutan dan ancaman terutama pada sekutu-sekutu Amerika Serikat, terutama Taiwan sebagai sekutu lama. Amerika Serikat memperlihatkan sikap yang ambigu terhadap keberpihakannya dengan Cina atau Taiwan. Sikap Amerika Serikat kepada Cina dengan menyetujui poin komunik pada tahun 1979, sedangkan dengan Taiwan membuat kesepakatan Agak ke-mute nih Mbak Ilmi nih, bukan aku yang nge-mute ya, tapi ke-mute sendiri. Gimana, halo? Aku tambahin ya, Ji. Oke, dari yang Boleh relevan. tambahin, oke tambahin. Oke, dari yang menurut opini aku pribadi aja nih. Jadi perang dingin antara China dan Taiwan itu kan udah jadi
sejarah lama lah di ranah mereka berdua ini kan. Jadi dapat ya keluar lagi tuh Ilmi. Nggak apa-apa. Oke, emang kalau yang dari sependek yang aku baca tuh emang Amerika tuh nganggep dua negara ini tuh kayak sasaran empuk buat apa ya, buat join lah di antara mereka berdua nih. Jadi Amerika tuh ngejalanin taktik strateginya untuk ngebangun hubungan diplomatik dengan China. Walaupun kata ngebangun di sini tuh dapat diartikan menjadi sesuatu hal yang bisa positif, bisa negatif ya, tergantung sama Setuju. apa yang dijalankan sama Amerika Serikat itu sendiri, faktanya gitu loh. Bahkan sampai detik ini aja kita masih tahu, even udah berganti presiden aja, Joe Biden itu masih juga ternyata membangkitkan perang dingin gitu loh. Hubungan Amerika, Betul. iya Belum hubungan puas ya Amerika, kayaknya ya Joe Biden iya ya. even udah dari Trump terus Joe Biden lagi gitu kan. Jadi hubungan antara Iya, Amerika dan betul, Taiwan betul. juga kan setiap harinya tuh jadi panas ya, gara-gara dari dulu Amerika tuh sebenarnya lebih berat ke Cina, tapi karena beberapa hal dianggap lebih menguntungkan ya si Taiwan ini menurut Amerika. Ditambah lagi di mata Amerika tuh Taiwan tuh memiliki posisi yang cukup strategis di bidang ekonomi mereka dan militer. Nah, balik lagi, jadi di bidang ekonomi itu Taiwan cukup ngebantu Amerika dalam perdagangan, yaitu perdagangan senjata. Bahkan yang aku tahu juga Amerika tuh cara ngebalesnya dengan meyakinkan Amerika bakalan ngebantu Taiwan secara pertahanan militer mereka gitu loh. Jadi sedangkan di bidang politik Taiwan tuh juga menunjukkan sikap ke pro Barat gitu. Hal ini jadi ngedorong Amerika untuk menjaga kawasan Asia Pasifik termasuk Taiwan. Nah, benar tadi yang aku bilang kan, cara Amerika tuh bales apa ya, kayak bales budi lah karena Taiwan tuh udah ngebantu ekonomi mereka dalam perang senjata. Jadi Amerika tuh ngerasa harus nih berperan ke Taiwan karena Taiwan kan pro Barat ya gitu. Jadi kalau dari aspek militer sendiri, Amerika emang udah ngebangun pangkalan militer di Taiwan untuk memperingatkan Cina bahwa agar tidak mengganggu sekutu-sekutu Amerika, karena ya itu tadi, karena Taiwan tuh pro Barat, jadi Amerika tuh ngerasa kayak, aduh gue ini harus ngejagain lo gitu loh, karena kamu tuh udah berpengaruh di negara aku gitu. Sebenarnya kalau dari aku sendiri, Amerika ini harus benar-benar di tengah gitu loh, nggak boleh ada yang berat kemana gitu. Karena dua-duanya juga ngeberi dampak. China sendiri itu investor besar bagi mereka. Bahkan ada 59 perusahaan China yang kemarin sempat di blacklist sama Joe Biden kan karena perang dingin ini. Jadi kan maksud aku padahal nih sama-sama menguntungkan gitu loh dua negara ini untuk Amerika. Jadi mending Amerika tuh stop intervensi keduanya gitu loh. Jadi biar nggak berdampak juga kan ke negara mereka gitu. Cina menguntungkan di bidang ekonomi dan investor perusahaannya di Amerika, dan Taiwan juga ngebantu perdagangan senjata gitu. Begitu. Oke, mungkin lebih balik lagi sih, jangan terlalu ikut campur lah gitu ya. Benar. Tapi aku mau ngasih disclaimer sedikit ya, tambahan juga nih buat listener kita pada malam hari ini, entah yang dengerin malam, siang, pagi, pokoknya ini untuk yang lagi dengerin sekarang. Kalau misalkan sedikit disclaimer, backgroundnya dari apa namanya jawabannya mungkin kayak sebenarnya salah satu perkembangan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua itu kan karena adanya pertentangan antara ideologi komunis dan demokrasi liberal. Nah, berdirinya negara komunis di China ini ternyata akan mempengaruhi perkembangan dunia nih, khususnya daerah Asia Timur, Uni Soviet misalkan, seperti yang kita tahu sekarang Rusia ya, sebagai salah satu negara pemenang dalam Perang Dunia Kedua ini, mereka cepat nih untuk menggunakan dan menciptakan peluang untuk memperbesar pengaruhnya baik di barat, timur maupun ke selatan untuk menyebarkan komunisme ini. Nah, mode perkembangan ini tuh menurut aku ya menggelisahkan atau ngebuat was-was nih bangsa barat, pimpinan Amerika Serikat gitu ya. Sehingga Amerika Serikat ini punya, bener kayak dijelasin sama dia tadi, punya ngerasa kewajiban nih gitu untuk menjaga, mencegah gitu. Cuma bedanya kalau sekarang ini, kalau yang dulu itu Amerika Serikat itu ngerasanya dia punya kewajiban untuk mencegah berkembangnya gerakan komunis supaya tetap apa ya,
supaya dia tetap di safe space-nya dia gitu deh. Hmm. Nah, setelah itu barulah nih maka disusun strategi politik yang dibuat sama Amerika Serikat, strategi politik globalnya yang kita kenal sebagai containment policy, di mana yang berarti suatu politik yang bertujuan untuk mencegah berkembangnya pengaruh suatu negara atau suatu sistem politik dari pihak lawan supaya nih pengaruh si komunisme ini tidak meluas ke area barat gitu, ke area medannya si Amerika Serikat. Dalam konteks hubungan Tiongkok Taiwan, nah menurut aku juga Amerika Serikat tuh di sini melihat Tiongkok sebagai major threat bagi keamanan di Asia Pasifik, karena kalau misalkan Tiongkok itu beneran sampai gabung ke China, ini Asia Pasifik udah lampu kuning ya, ibaratnya ada warning banget nih, bisa aja tiba-tiba Asia Pasifik semuanya komunis gitu ya. Jadi Amerika Serikat malah nggak ada spot nih, nggak ada celah gitu untuk mempertahankan demokrasi liberalnya ini gitu. So, kalau menurut aku ya, kira-kira ini dari ilmu ada tambahan lagi nggak? Udah masuk lagi ilmu ya? Udah. Kira-kira tadi jawaban kamu kan sempat keputus, sempat ke-mute ya kamu ya? Kamu udah cukup atau gimana nih kira-kira ilmu? Dia suaraku kedengeran kan ya? Kedengeran kok. Oke, oke. Udah cukup sih ya. Oke, thank you. So, ini terakhir banget nih. Aku mau dengar sih harapan kalian nih. As human being aja, tapi as human being dari kita udah jelas nih, udah dapat garis besarnya. Kalau misalkan si Amerika Serikat ini sampai sekarang pun masih terkesan ikut campur antara permasalahan konflik between China and Taiwan ini. Nah, aku mau tahu nih harapan dan menurut kalian kesimpulannya gitu. Apa kira-kira? Boleh dari Dea dulu mungkin atau dari Yomi dulu? Oke, aku dulu ya. Boleh. Kalau dari aku, since dari yang Joe Biden udah ketemu Xi Jinping itu kan, mereka tadi udah bilang kalau hubungan ekonomi mereka tuh saling membawa kepentingan negara masing-masing kan. Jadi mereka rasa harus menghentikan perang dingin ini agar tidak semakin panas. Itu dari situ kan negara Amerika tuh udah sadar ya kalau udah tahu ngebawa kepentingan negara nih. Jadi udah harus lebih tone down-kan diri mereka lah untuk jangan ngeintervensi lagi gitu. Even kalaupun ingin mengintervensi karena ngerasa aduh ada kepentingan Amerika nih di antara dua negara ini nih. Menurut aku lebih ke ini sih tadi, menjaga pertama hubungan ekonomi dia sama China. Dia kan menjaga ekonomi dia Betul, sama Taiwan juga. betul. Tambah lagi tadi kan Amerika juga ngejanjikan untuk menjaga pangkalan militer yang ada di Taiwan. Jadi kalau misalkan suatu saat China ngerasa eh, ingin nyerang Taiwan, ya Amerika ngebantunya secara profesional gitu loh. Kalau emang ingin ngejaga pertahanan militernya, ya udah ngebantu untuk pertahanan militer, jangan sampai malah ngeobrak-abrik hubungan China dan Taiwan lagi dengan cara entah ikut dalam mengatur kebijakan atau malah ngehasut salah satu untuk saling menyerahkan diri gitu loh, menurut aku gitu. Karena kan balik lagi, kalau dari awal udah fokus sama One China Policy, udah ditegaskan juga bakalan fokus ke situ aja kan gitu. Jadi jangan sampai malah melewati garis merah yang udah dibikin Taiwan sama China sejak dahulu gitu. Berarti harapan kamu, udah deh Amerika Serikat, udah nggak usah banyak aksi, udah biarin aja gitu ya? Ya udah, ini dua negara kan panas banget nih, jadi jangan sampai Iya, dipanggang betul. lagi gitu. Setuju Begitu. nih, emang Amerika nih. Nanti deh aku telepon nih Joe Biden ya. Suruh udah stop gitu ya. Akrab banget, Besti. Iya, akrab dong, harus. Oke, thank you Dea. Sekarang aku mau dengar dari Ilmi nih, gimana nih kira-kira? Sama sih, maksudnya kan hubungan Amerika Cina itu, maksudnya Amerika dan Cina itu kan kedua negara yang sangat berpengaruh banget gitu ya. Jadi kalau ada perang-perang kayak gini kan negara lain juga kena gitu, termasuk Indonesia ya. Jadi ya hubungan, jangan ada konflik lagi lah, nanti
bisa menyebabkan banyak kerugian bagi negara lain gitu. Jadi Amerika sebaiknya jangan terlalu intervensi ke permasalahannya China sama Taiwan gitu. Iya, kalau dari aku segitu sih. Oke, kalau gitu thank you. Ini mungkin closing statement. Berarti yang aku tangkap dari obrolan kita hari ini adalah kalau misalkan si Taiwan dan China ini, China dan Amerika ini sebenarnya mereka udah fine kok. Dan mereka udah sama-sama tahu porsi dan batasannya mereka sendiri gitu ya. Red line-nya mereka itu apa, itu mereka udah nentuin sendiri dan mereka udah tahu sendiri. Terus yang kedua mungkin diharapkan nih untuk Bapak Joe Biden ya, walaupun nggak mungkin Joe Biden akan mendengar podcast kita hari ini, supaya untuk tidak mengintervensi atau mengganggu hubungan dan memanaskan lah ibaratnya, stop jadi kompor kayak gitu deh. Oke, kalau gitu aku ngucapin banget nih, thank you so much untuk Dea, untuk Ilmi, dan of course untuk listeners kita yang udah mau mendengar. Terima kasih juga kesempatannya kepada Mas Fikar dan Kakak Port untuk proyek yang sangat seru ini ya. Podcast ini menurut aku salah satu tugas yang sangat seru. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku pembawa acara atau moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you.